Shalom Ibu-Ibu, selamat sore. Selamat pagi untuk Bu Julia Siantayani yang sudah bergabung bersama. Selamat Saya pagi. bisa pagi-pagi subuh Bu Julia kita todong untuk bersama dengan kita ya. Sementara kita saat ini sore menjelang sore dan kita sudah mau ngopi Bu ini. Pasti di meja kita semua ada kopi ya ini sore ini ya. Bu Julia pasti juga siap-siap untuk ngopi bersama-sama, tetapi kita tahu hati beliau ya untuk di dunia pendidikan mempersiapkan generasi emas dan beliau ingin berbagi kepada kita. Dr. Julianti Siantayani, beliau tinggal di Semarang ya. Beliau adalah seorang ibu dari dua orang putri, Edinda dan Alfona. Beliau sudah berumah tangga dengan Pastor Leo atau Pendeta Leo. Bu Juliati adalah seorang tim penyusun kurikulum Kemendikbud Republik Indonesia. Kemudian beliau adalah direktur dari Sinau Seumur Hidup, ketua Yayasan Sanggar Aksara. Kemudian beliau adalah konsultan pendidikan dan penulis buku. Waktu untuk Bu Juliati. Shalom, ibu-ibu semuanya. Nggak ada bapaknya ya di sini pastinya ya. Iya. Oke. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Senang bisa ikut bergabung pada hari ini dan kita akan belajar tentang gimana sih kondisi dunia sekarang dan khususnya Indonesia dalam rangka kita mempersiapkan agar anak cucu kita nantinya lebih baik. Gitu. Saya pengen tahu nih ibu-ibu semua yang ada di sini, cucunya atau anaknya rata-rata umur berapa aja? Bisa dicek ya. Kalau umurnya 20 tahun, 18 tahun, dan 16 tahun, boleh dicek. Jula 22 tahun, 18, 30 tahun. Ada yang 14. Berarti kalau 30 tahun, berarti sudah nggak sekolah nih kalau 30 tahun nih. Oke. Ya, 32, 21. Ya, mungkin kalau yang 30 tahun berarti punya cucu. Oke, baik. Ya, saya bisa mendapatkan gambaran sebagian besar di usia besar. Oke, saya mau share screen. Oke, kita ini sekarang kan memang masa pandemi ya, dan kita bersyukur bahwa masa pandemi ini berbeda dengan masa zamannya wabah pandemi juga ya, flu Spanyol ya, beberapa 1900 awal. Waktu itu kan teknologi belum marak ya. Nah, sekarang ini karena teknologi sudah sangat canggih, sehingga meskipun masa pandemi kita masih tertolong, kita masih bisa terkoneksikan satu sama lain ya. Bayangkan, kita merasakan kemudahan. Saya posisinya jauh sekali di Texas. Texas itu daerah selatan di Amerika ya, perjalanannya cukup panjang, tapi kita tetap bisa ketemu pada jam yang sama. Nah, kebetulan pandemi ini memang membuat kita menjadi semakin melek teknologi ya. Bayangkan kalau tidak dipaksa oleh pandemi, kayaknya kita nggak bisa nge-zoom bersama. Padahal sebelum pandemi, saya juga sudah cukup sering melakukan Zoom dalam program-program pelatihan yang saya adakan. Nah, memang teknologi ini sudah mengubah wajah dunia kita menjadi masa depan yang tidak dapat diprediksi. Nah, yang punya anak, yang punya cucu, kita harus mempersiapkan. Kita harus mengakui bahwa dunia ini berubah sangat cepat sekali. Kita tidak bisa mempersiapkan anak kita untuk sesuatu yang kita ajarkan sekarang. Bekalnya itu nggak cukup. Kalau kita kasih bekal-bekal sebagaimana kita dulu dikasih, dan orientasinya ke, ya zaman saya sekolah dulu diajarinya seperti ini, dan itu yang kita pakai untuk mengajarkan anak cucu kita. Sudah nggak cocok. Jadi ini kalau ada eyang-eyang, oma-oma punya cucu, dipasrai oleh anaknya, karena anaknya sibuk, ya walaupun WFH itu kan kadang juga dari waktu ke waktu Zoom ke Zoom ya kan, akhirnya cucunya dikasihkan ke neneknya. Cara ngasuh kita itu sudah berbeda, generation gap-nya itu
sangat jauh. Nah, karena itu ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita harus memikirkan kayak apa sih dunia masa depan ini. Karena banyak perubahan, banyak inovasi di masyarakat kita. Mungkin kalau di Indonesia kita nggak terlalu terasa ya, Bapak, Ibu-ibu. Kalau di luar itu khususnya kalau di Amerika itu kelihatan banget teknologinya sangat sangat canggih sekali. Mobil listrik Tesla itu sudah di mana-mana ya. Kalau kita masuk ke Amazon Go itu toko, kita masuk ke toko sudah tidak perlu bayar ke kasir. Jadi masuk aja barang kita ambil masuk ke troli, terus keluar aja. Nanti baru pintu store itu kita lewat baru berapa detik, klik, HP kita sudah keluar nih yang diambil tadi apa saja dan harganya berapa. Tinggal kita klik, bayar, selesai. Bahkan kalau kita ngambil kita kembalikan juga bisa. Kita mau beli kopi, baristanya sudah teknologi mesin, ya. Saya pernah nyoba juga nih. Jadi ketika sudah selesai ngambil kopinya, ya dia dada-dada gitu, ya kita boleh bales. Ya, ada banyak kemajuan di sini dan cepat atau lambat itu masuk ke Indonesia. Saya pikir mobil listrik Tesla juga sudah ada. Di kota Semarang ini saya lihat ada nih. Daerah Bukit Sari, Buningsih, pernah lihat nggak Buningsih diparkir di depan rumah gitu, nongkrong. Ya, nah jadi perubahan dan inovasi yang sangat banyak ini membuat kita ketika kalau kita orang tua mendampingi anaknya beda. Kalau kita guru, cara mengajarnya sudah beda. Nah, kebetulan nih, Mas Menteri, orang manggilnya bukan Pak Menteri, dia senang dipanggil Mas Menteri. Itu dengan beliau memimpin sebagai Menteri Pendidikan, visinya itu punya jargon yang istimewa ya, merdeka belajar. Atau kalau kita sebut merdeka bermain. Maaf, ada yang raise hand ini. Ibu Erni ya. Apakah memang ada yang ingin disampaikan? Kepencet kayaknya. Oh, oke. Apakah baik. Bu Ermi ada pertanyaan? Kok raise hand? Atau kepencet? Halo, Bu Ermi Gultom? Ada pertanyaan? Oh, dia nggak ini. Kepencet. Oke. Baik, karena kadang saya notice barangkali ada ya, hal yang betul, sangat penting sekali. Jadi jiwa guru itu kan bisa memantau murid-muridnya. Nah, Pak Mas Menteri ini meluncurkan program Merdeka Belajar dari usia PAUD sampai perguruan tinggi. Beliau menyadari bahwa cara belajar dan cara mengajar di era sekarang itu beda dengan zaman ya sebelum teknologi ini muncul. Ya kira-kira sebetulnya tahun 2000-an ini sudah arahnya ke teknologi. Nah, kalau kita masuk ke keluarga nih, karena di sini adalah woman ya, berarti fungsi kita ini kan mendampingi anak cucu kita ketika harus menghadapi pembelajaran yang berbeda. Mas Menteri ini meluncurkan untuk Indonesia program sekolah yang mengusung bagaimana pembelajaran yang merdeka. Dan filosofinya berangkat dari Bapak Pendidikan Nasional, Bapak kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau itu dengan sistem Engar Sosung Tulodo, Bapak, Ibu-ibu pasti kenal istilah ini ya, Eng Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Nah, di situ sebetulnya bagaimana pendidikan itu khususnya guru memberikan ruang kepada murid-muridnya untuk bisa mengembangkan idenya. Kapan guru itu menjadi pemimpin, kapan menginspirasi, dan kapan mendukung. Artinya kebebasan itu diberikan selebar-lebarnya. Nah, nantinya ibu-ibu kalau sistem sekolah ini nanti sudah masif, karena sekarang sedang diuji coba di sekolah penggerak, kebetulan saya ikut membantu mengembangkan kurikulumnya. Nantinya kalau sudah oke, hasil review dari tim
penelitinya, ini bedanya menteri ini melakukan uji coba, nggak asal langsung diterapkan. Dan nanti sudah direvisi, maka akan diberlakukan untuk seluruhnya. Nah, ketika sudah berlaku secara nasional di Indonesia, maka sekolah itu cara ngajarnya beda. Nah, ini orang tua, waduh, ini sekolah model apa ini? Kok anaknya lebih bebas? Kok sekolah nggak perlu bawa buku? Karena saya merasakan ibu-ibu di sekolah yang saya pimpin, Bukit Aksara, kami sudah menjalankan Merdeka Belajar ini sebelum menteri mencanangkan ini. Makanya sekarang tinggal diadopsi aja, dan banyak orang seluruh Indonesia noleh ke kita. Nah, tapi orang tua atau kadang orang tuanya sudah setuju, tapi karena ikut dengan mertua, jadi omanya, neneknya, itu kadang kan cara mengasuhnya berbeda, dan itu terjadi konflik-konflik ya, dan kadang dampaknya tidak hanya pada kecerdasan, tetapi pada emosi. Ya, anak menjadi tidak nyaman, tidak dihargai, selalu disuruh-suruh, apalagi kan orang tua itu kadang di era sekarang gatel ya, kalau anaknya kok pegang HP terus, gitu ya Bu Ningsih. Kok pegangnya HP? Ayo dong, adik belajar. Padahal cara belajarnya sudah berbeda. Nah, kalau kembali melihat tantangan masa depan ya, tadi sudah saya singgung munculnya banyak pekerjaan-pekerjaan baru ya. Dunia kerja ini bisa diisi dengan ya multi generasi. Sekarang ini zaman keemasannya anak-anak muda. Anak-anak muda ini mulai memimpin dunia. Ya, saya ingat Jack Ma itu pernah berkata, Jack Ma itu pendirinya Alibaba. Kalau usia 20 tahun, belajarlah sebaik mungkin dari isi-isi ilmu dan juga dari pengalaman. 30 tahun, oke, kamu mulai mengarahkan kira-kira kamu akan ngapain. Usia 40 tahun, kamu sudah harus mulai set up, sudah masuk membangun kerajaan, apa yang menjadi passion kita. Usia 50 tahun, udahlah, ya, ini aja, menjadi penasehat lah, ya kayak Bu Ningsih begitu. Ya, saya juga oke lah jadi konsultan. Kalau usia 60 tahun, beliau bilang apa? Ngomong cucu aja. Karena memang anak ini sudah native digital, generasi alpha. Ya, karena mereka lahir itu sudah kenal digital. Ibunya sibuk menstorikan apa-apa yang dilakukan oleh anaknya. Nah, sementara eyangnya ini kan gapnya jauh. Sehingga ya tadi harus bisa menyelesaikan, kalau tidak konflik-konflik yang terjadi di rumah tangga ini cukup mengerikan. Angka perceraian kan juga semakin tinggi, angka bunuh diri juga. Karena anak merasa sendiri, tidak dihargai, tidak berharga, merasa selalu muncul konflik dengan orang tua dan dengan keluarga besar. Saya pikir itu sangat tidak nyaman ya, ibu-ibu. Betapa pentingnya sebuah hubungan dalam keluarga, khususnya di masa pandemi ini kan, karena kita harus di rumah, maka sel keluarganya harus diperkuat. Ini saya rasakan, ibu-ibu. Saya di Amerika ini sudah sebulan. Awalnya kan kita karena memang mau bekerja bareng, karena anak saya yang gede itu kan kuliah di New York. Kemarin pulang ke Indonesia karena kita mau kerja bareng, kita sudah nyewa penginapan 1 bulan di Bali, karena kita mau kerja intensif di situ. Ternyata dia sudah menjelang pulang, mulai dengar kan pandemi kita second wave. Dan begitu dia sudah sampai di Indonesia, setelah dikarantina, bener, cepet banget. Nah, kami berpikir, aduh ini kalau sampai Indonesia di ban, karena Hong Kong waktu itu sudah nge-ban. Kalau sampai di ban, anak saya nggak bisa balik. Persoalannya dia Agustus sudah harus kerja, diterima kerja pertama. Tidak gampang di Amerika di masa kayak gini bisa bekerja. Dan
di bidang pendidikan sih dia menjadi semacam kepala sekolah begitu. Jadi itu menurut saya sebuah prestasi. Nah, karena kami khawatir dia nggak bisa balik, akhirnya kami batalkan ke Bali. Dia segera beli tiket, baru seminggu dia balik lagi ke Amerika. Nah, padahal tujuan utama kita kan mau kerja bareng. Akhirnya kita putuskan ya, anak saya yang gede usul, kalau gitu kita ikut ke sana, kita kerja di sana, karena bedanya 12 jam. Jadi sulit kalau kita bekerja dengan, walaupun bisa pakai Zoom, tapi jamnya terlalu ekstrim. Akhirnya kita sepakati, kita ke sana. Ya, kita ke Amerika dan milih tempat, nggak mungkin di New York, karena New York terlalu crowded, bla 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 bla. Kita milih di Texas. Nah, setelah di sini ternyata kebetulan calon menantu saya itu ada di Texas, di Austin. Ya, tapi suami saya belum pernah ketemu. Jadi akhirnya pikir kita ke Austin aja biar papa kenal. Ya, karena calon menantu saya ini nggak bisa pulang karena masalah visa. Jadi terpaksa suami saya yang datang ke sini untuk sekedar tahu kalau saya sudah pernah kenal. Nah, akhirnya kami memutuskan di sini dan dengan perkiraan biaya hidup lebih murah di Austin, sewa apartemen lebih murah, kemudian ada mobil, jadi kalau ada apa-apa cukup nyaman. Dan sekalian kita juga pengen tahu gerejanya seperti apa, bla 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 bla. Akhirnya kita di sini. Dan perkembangan berikutnya ternyata keluarga sana juga kepengen mumpung di sini mau dilamar, terus nanti karena pekerjaan calon menantu saya ini tidak ada di Indonesia, karena dia analisa chip. Wah, chip itu barcode yang rumit-rumit. Jadi dia pasti akan menetap di sini. Berarti kan anak saya ke sini. Akhirnya menikahnya harus catatan sipil di sini supaya nanti dia bisa diajukan untuk ikut ke sini. Prosesnya panjang lah. Pendetanya juga sudah setuju, kita juga sudah kenal gerejanya, bla 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 bla. Nah, saya tadi kan harus memperpanjang karena orang tuanya harus ke sini. Untuk ke sini harus cuti, harus ngurus bla 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 bla. Sehingga saya harus memperpanjang sampai November tanggal 5. Nah, kembali ke keluarga. Sebetulnya attach itu kan di rumah ya. Kita ibu-ibu itu kan ninggalin rumah. Ketika kami tinggal juga lagi chaos waktu itu. Karena kita kalau keluar negeri itu 24 jam tes PCR-nya. Jadi begitu tadinya kita sudah akan keluar, Pak Leo tes, ketahuan positif. Wah, batal. Untung kita belum beli tiket. Akhirnya karantina selama 10 hari, kemudian dites lagi, baru negatif. Begitu hasil itu kita terima malam negatif, malam itu juga kita cari tiket. Malam itu juga packing. Karena besok harus berangkat ke Jakarta. Berarti kan bayangkan, itu cari apartemen, bla 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 bla. Paginya, pembantu saya ternyata muntah-muntah, dada sesak, batuk sepanjang malam, bla 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 bla. Aduh, ini nih, minta pulang. Berarti kondisi rumah sangat kacau, berantakan. Saya juga sedang tidak siap. Akhirnya ya dalam kondisi membangun di rumah dan sebagainya. Pengennya pulang, tetapi akhirnya tidak bisa pulang. Lalu kami menemukan suatu formula. Apa yang membuat kita betah akhirnya? Walaupun tahu ada keinginan ngurus rumah, tapi pekerjaan masih bisa online. Akhirnya kami tahu hubungan. Ketika sel keluarga itu ada, karena kami lengkap di sini kan, anak, suami, saya ada di sini, sehingga kita betah tanda petik ya, karena kuncinya itu kebersamaan. Nah, hubungan, koneksi, terutama di masa pandemi, relation itu menjadi sesuatu yang sangat basic sekali. Nah, ibu-ibu perlu menjaga rumah kita kuat di rumah, supaya hubungan ini terus termaintain ya. Nah, oke. Kembali lagi bahwa dunia ini sangat kejam tanda petik ya. Sehingga hubungan yang kuat itu membuat emosi sosial dalam keluarga ini sehat dan itu memampukan seseorang untuk tangguh. Berdasarkan riset ibu-ibu, kalau anak dari kecil di masa pengasuhan orang tuanya itu terlalu banyak konflik. Orang tua tidak bisa masuk ke dalam pikiran anak, penghargaan kepada anak rendah.
maka anak itu merasa ya tidak bisa diapresiasi, dan itu mempengaruhi ketahanan mentalnya, mempengaruhi ketangguhannya. Kalau istilah kerennya resilience. Resilience itu ketangguhan, bukan sekedar gigih tapi tangguh. Bukan atau tangguh, tapi resilience itu apa ya bahasa Indonesianya? Ibaratnya kayak benda kalau dijatuhkan dia tidak langsung mendelep. Kalau dulu apa tempe ya, esok tempe sore dele, molah malih Daya tidak tahan. punya daya tahan, ya daya tahan, daya juang ya. Jadi bounce back itu kalau sudah kena dia tidak mendelep tapi dia mental, dia Daya berusaha lenting. untuk daya lenting, yes, daya lenting. Nah itulah di era yang kita sebut disruptif ini, di era yang orang menyebutnya VUCA. Pernah dengar nggak? Bu Ningsih mungkin pernah dengar ya, ada istilah volatile. Volatile itu rapuh. Ya sekarang dunia kan memang sangat rapuh ya. Kalau di dunia bisnis di sana ada persaingan, di sini ada persaingan ya. Orang terlalu banyak deh, kita nggak bisa uraikan, nanti waktunya habis. Uncertain, tidak menentu, tidak pasti, kompleks, ambigu, membingungkan, ya seperti ini. Dan anak cucu kita ini nanti harus terjun ke kehidupan yang seperti ini. Nah, kalau kita ngomong mau mempersiapkan Indonesia 2045, 100 tahun kemerdekaan, ya, dan 2030, berapa tahun lagi nih? Sebentar lagi kan, 9 tahun lagi, itu mengalami bonus demografi. Artinya angkatan kerja jumlahnya sangat banyak, sehingga ini bisa jadi berkah atau musibah. Kalau generasi produktifnya tangguh, cerdas, punya soft skill yang baik, saya pikir itu akan jadi berkah. Tapi kalau mentalnya mental tempe, gampang menyerah, ngelokro, nggak tangguh, nggak punya daya lenting, egosentris, tidak tanggung jawab, critical thinkingnya nggak terbangun, nggak kreatif, itu menjadi musibah. Kemarin suami saya bilang, aku dapat dari temen nih, ada riset, ternyata kecerdasan orang-orang Indonesia ini setara dengan kecerdasan gorila. Waduh, modal dasarnya kalau seperti itu kan mengerikan. Tapi saya sih agak-agak percaya sih, walaupun saya belum baca hasil riset itu ya. Cuman kalau saya training saya itu kan, kalau kementerian itu kan melepas kita ke tidak hanya ke tempat-tempat yang nyaman, kan kita dibawa ke pelosok-pelosok ya. Guru-guru kita di Indonesia ini, mohon maaf nih kalau di sini ada guru, terutama yang di pojok-pojok itu sangat sulit untuk diajak berpikir kritis. Mungkin karena sebagian besar saudara kita yang berbeda itu kan ajarannya menghafal ya, menghafal kitab suci, dan tidak diajarkan untuk mempertanyakan, sehingga didoktrin kacamata kuda, sehingga guru-gurunya ya tidak kritis, cara berpikirnya tuh linier sekali. Ketika mengajar ke anak-anak juga seperti itu. Ketika kami mentraining itu, kadang saya kasih pertanyaan yang singkat, saya ajak interaksi, berat sekali ngangkatnya. Jadi saya cukup percaya. Nah, tapi saya pikir kita sebagai anak-anak Tuhan berbeda. Saya mengajar yang di kalangan kita berbeda, karena kita tidak mendoktrin anak-anak kita untuk kita menghafal firman, karena itu bagian dari sesuatu yang memang harus dipegang, tetapi dengan bahasa yang dimengerti. Kalau mereka kan berbeda, ya. Nah, jadi ibu-ibu, kondisi saat ini membutuhkan perubahan ya. Yang tidak stabil harus lebih adaptif, yang tidak pasti harus dibuat menjadi lebih pasti, yang kacau dibuat menjadi kreatif. Segala kerumitan melalui kolaborasi bersama bisa terurai. Ya, nah itulah yang memang harus dihadapi oleh anak-anak kita, kehidupan new normal.
Nah, nanti kalau misalnya untuk konteks Indonesia Merdeka belajar ini diterapkan, anak-anak itu nanti akan belajarnya berdasarkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Mereka sudah tidak menghafal, tapi mereka belajar dari ya, kehidupan sehari-hari. Jadi anak sudah tidak perlu mencatat, menghafal. Sekolah bawa buku berat, nggak perlu. Bawa flash disk aja nggak perlu, karena sekarang kita tidak perlu hard disk eksternal atau flash disk, dunianya berbeda. Jadi kita harus support mereka dengan cara belajar yang di era new normal ini, yang membangun mereka untuk menjadi lebih kreatif dan nantinya menjadi pribadi yang inovatif. Sehingga ya pendampingan kita pasti harus berbeda, ya. Karena sekolah masa depan itu eranya era digital, ya. Sekolah yang bisa dilakukan di mana saja. Kampus-kampus ini kan sekarang juga online, ya kan? Dan justru kalau dengan online itu kita lebih merasa bisa mendapatkan resource yang banyak. Gereja juga sudah online, bahkan gereja YouTube ya juga bisa kita nikmati. Ibadah-ibadah mau cari apa saja bisa kita temukan di YouTube. Bahkan penginjilan pun dilakukan di YouTube. Ini woman gathering nggak akan bisa mengundang secara bebas orang-orang di luar kota gitu ya Bu Ningsi ya. Sekarang kan siapa aja bisa menjadi sumber. Kadang saya pernah mengajar pelayanan di Papua, maksudnya dalam era pandemi, audiensnya orang-orang Papua, tapi waktu itu saya sedang melakukan perjalanan ya, saya pakai HP bisa sambil di mobil. Betapa menyenangkan dunia sekarang ya. Dan anak-anak kita harus nantinya bisa bersinergi dengan teknologi. Mungkin ibu-ibu pernah dengar istilah AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu yang membuat robot-robot ini hampir menyaingi manusia. Tapi kita yakin sih manusia itu tidak akan bisa dikalahkan. Karena manusia itu ciptaan Tuhan yang tertinggi ya. Tetapi kalau mendidik manusianya tidak dengan cara yang benar, ya potensi manusia yang luar biasa itu tidak muncul, maka artificial intelligence itu dibuat untuk bisa membaca pikiran manusia. Pernah dengar nggak robot Sophia? Robot Sophia itu dibuat untuk bisa presentasi, untuk bisa menjawab pertanyaan orang. Pernah dibawa ke Indonesia, dia wawancara. Ada lagi robot sekarang namanya Natasha, Samantha. Wah, namanya itu bagus-bagus. Ada yang diciptakan khusus untuk ART, bisa melayani, membuatkan kopi, ya, bisa untuk bersih-bersih rumah. Bahkan ada robot yang diciptakan khusus untuk menjadi istri. Kita nggak mau dong, ya, disaingi dengan robot-robot itu. Dari robot itu cantik-cantik sekali. Dan itu masif sekali. Dan itu semua, karena kalau semua barang, termasuk robot, material apapun, begitu dikasih sensor, maka dia bisa kita perintah. Anak saya ini kan kemarin, anak saya kan dulu kerjanya juga di sini. Jadi barang kayak, dia punya Alexa, ya. Jadi kalau dia di rumah itu, ART saya bilang, aduh pesaingku Alexa. Alexa, bukain jendelanya. Buka. Alexa, matiin lampunya. Alexa, puterin dong lagu ini, gitu. Kalau di Amerika mau belanja juga bilang, Alexa, aku mau pesen gula, susu, bla 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 bla, tinggal ngomong. Nanti itu terkonek ke grocery setempat. Nanti grocery-nya langsung mengirimkan orang, barang itu datang. Jadi enak sekali. Dan aplikasi-aplikasi itu juga sudah menggunakan AI. Hitung-hitungan, bahkan matematika yang rumit seperti apapun bisa diselesaikan oleh HP ini. Ada aplikasinya. Bayangkan. Ya kan? Jadi belajar yang menghafal,
latihan matematika soal ya di drilling itu sudah nggak relevan. Jadi orang tua jangan ngejar-ngejar anaknya, ayo diapakan, besok ulangannya apa, PR-nya sudah nggak cocok. Juga guru cara ngajarnya sudah nggak ngasih beban yang harus dihafal, karena makin banyak murid menghafal, critical thinking-nya itu akan mati karena dia dipatok untuk berpikir dengan cara-cara seperti itu. Rumus-rumus itu nggak begitu bagus. Karena dia jadi kayak robot aja, bahkan robot sekarang malah lebih pinter. Nah, pembelajaran selama ini kan berpusat pada guru. Guru yang apa ya istilahnya memberikan banyak hal kepada siswanya. Sekarang dalam Merdeka Belajar dan tren dunia itu berpusatnya pada siswa. Belajar itu customize. Kalau pakaian itu istilahnya butik, bukan pabrik. Kalau pabrik itu kan massal, ya. Kalau butik itu kan dibuat memang khusus. Jadi setiap anak punya potensi sendiri-sendiri, punya kekuatan sendiri-sendiri, dan potensi itu harus kita tarik, kita keluarkan supaya dia menjadi sebuah pribadi dengan kekuatannya. Selama ini menurut saya pendidikan itu sudah, kalau kita ngomong dalam konteks rohani ya, ditumpangi oleh iblis untuk merusak gambar seorang manusia yang punya potensi. Karena pendidikan itu merusak seseorang ketika kurikulumnya tidak benar, filosofinya tidak benar. Bayangkan kalau kita tahu ya, zaman dulu nih, kalau kita ngomong zaman revolusi industri 1.0 sampai sekarang revolusi industri 4.0, Jepang mengklaim 5.0, berbeda sekali ya. Dulu anak zaman era industri, orang kerja keras ya, kemudian dapat uangnya ditabung, sehingga kalau belajar sistemnya dipengaruhi oleh dunia industri. Anak dianggap celengan lalu diisi, atau dianggap wadah yang kosong lalu dicekokin. Sekarang sudah nggak boleh seperti itu. Mobil aja zaman tahun 1900-an dengan mobil zaman sekarang sudah berbeda, ya nggak? Gaya pakaian berbeda, gaya rambut berbeda. HP tahun 69 itu mulai muncul komputer CPU-nya gede. Sekarang makin slim, makin slim, makin slim. Tetapi pendidikan nggak berubah dari dulu sampai sekarang sama, nggak bisa. Harus mengalami perubahan, harus berpusat pada siswa. Bayangkan kalau dokter, semua pasien dikasih obat yang sama. Ibu-ibu keperiksa, mau sakit perut, sakit pusing, mau sakit sesak napas, sakit batuk, kasih satu obat mujarab untuk semuanya. Apa itu? Ada ya jamu-jamuan yang katanya sakit apa aja bisa sembuh kalau minum godokan itu. Itu mungkin kalau obat herbal ya kali bisa, tapi mestinya sih pasti akan ada spesifikasinya. Nah, kenapa pendidikan kok dibuat sama? Dokter kalau ngobati semua sama, itu nggak akan sembuh pasiennya. Nah, guru-guru ini satu kelas 30 anak, cara ngajarnya sama, dikasih soal yang sama. Kita percaya Tuhan itu memberikan talenta, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Artinya setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Kalau kita menghargai Tuhan, maka kita menghargai ciptaannya. Gaya belajarnya berbeda, kekuatannya berbeda, kebutuhannya beda, potensinya beda, minatnya beda. Mestinya kan pendekatan kita untuk membekali anak itu juga lebih berbeda. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Itu yang membuat anak-anak dan setelah menjadi orang dewasa kecetak kembar semua. Sama semua. Sangat, kalau kita lihat di Indonesia, statistik dari hasil tes PISA aja ya untuk anak-anak kita, skornya 69, 70.
skor bawah, di bawah 10 besar terbawah. Ya karena belajarnya tidak diajari untuk berpikir kritis, dicetak semua apa-apa. Ini kemarin minggu lalu, dekat tempat saya tinggal, apartemen, itu ada yang namanya lab untuk museum anak-anak. Saya ke situ cukup senang lihat di situ, tapi satu sisi saya miris. Di museum di Indonesia itu kan isinya barang-barang purbakala. Orang lihat hanya tayangan mati aja. Kalau di sini museumnya itu interaktif, anak main di situ, dan wow, teknologinya teknologi tinggi. Anak umur 2 tahun digandeng sama omanya ke situ, ya, sampai anak-anak SD juga ke situ. Permainan itu permainan teknologi yang sudah canggih sekali. Saya batin, waduh, kalau kecil-kecil aja sudah kayak gini. Ya nggak heran lah dewasanya mereka menjadi penemu robot, ya, menciptakan teknologi ini. Ini penemunya Tesla juga sudah sampai ke bulan, ya, bawa rombongan. Harganya mahal sekali kalau mau ikut ke sana. Mereka sudah sampai ke situ. Kita di Indonesia, apalagi kaum seberang, ya yang dipikiri kayak gitu-gitu. Hoax yang nggak karuan, nggak bisa melihat data Jadi yang benar. bulan-bulanan, Bu. Iya, waduh, ngeri sekali loh, Bu, bener. Dan itu kan masif ya, karena kita kan keracunan falsafah ideologi yang berbeda. Karena kebodohan kita, maka kebohongan-kebohongan itu langsung dipercaya. Dan jujur, karena saya orang pendidikan dan melihat fakta, betul di Indonesia bodoh sekali. Kalau enggak, mereka akan keluar dari kebodohan itu. Dalam mencari kebenaran saja nih. Ini kita kan sudah sama ya. Kita ngerti kan. Mencari kebenaran dengan logika yang benar. Mereka akan tahu. Tapi ya seperti itu. Jadi saya miris, aduh kapan ya Indonesia ke sana. Sumber alamnya luar biasa. Ya, potensinya besar. Pribadi orang Indonesia itu kan gotong royongnya itu luar biasa. Tapi kan sekarang ini nilai-nilai luhur bangsa kita kan rusak ya. Karena ya dirusak secara sistematik. Dan masuk ke pendidikan loh ibu-ibu. Ngeri sekali masuk ke pendidikan. Sejak kecil-kecil anak-anak sudah diracuni dengan falsafah yang keliru. Kalau dulu di sekolah negeri itu masih menghargai yang tidak sama. Saya lihat, sudah tidak ada bedanya. Lihat aja seragamnya mereka. Sudah panjang-panjang, ya kan? Cara doa mereka, aduh, ibu-ibu yang punya anak, cucu di sekolah negeri, harus bekerja lebih ekstra. Karena kecil-kecil sudah terbiasa mendengar itu, bahkan mengucapkan doa yang bukan sama dengan apa yang dia yakini. Itu kan benih yang ditanam. One day ketika dia remaja, kesenggol, berteman, berpacaran dengan yang beda, toleransinya tinggi sekali. Ibaratnya kalau itu instalasi, itu sekrup-sekrupnya sudah dikendorin. Sekrup-sekrupnya sudah dikendorin. Jadi bayangkan kalau sudah kendor, kan gampang ambruknya. Jadi wanita-wanita Kristus itu pilar dalam keluarga. Jangan sampai sekrup-sekrup anak cucu kita ini kendor karena ajarannya tidak kuat. Ajaran kuat dalam keluarga. Anak saya ngakuin, untung berasal dari keluarga yang cukup, ya kita memberikan keimanan cukup kuat. Di Amerika sendiri juga ngeri, beda kasus. Di sini carinya hanya sudah tidak murni ke Kristus,
kecuali untuk daerah-daerah yang Amerikanya dalam. Kayak saya nih di Austin, Texas, itu masih ortodoks, ya, ke Dallas. Saya tinggal 1 jam itu ke Dallas. Dallas itu kan terkenal sekolah Alkitab di situ, ya. Ini nih Kristen-Kristen yang masih kunci gereja di mana-mana, kayak kalau kita ke Papua, jalan berapa meter ketemu gereja. Tapi kalau ke daerah yang west, yang dekat pelabuhan, itu kan banyak migran-migran, ya. Itu sudah, gerejanya sudah gereja sains, ya, menyembahnya sudah kadang batu-batu relaxing, ya yang kayak gitu-gitu. Itu sudah sangat banyak sekali. Pendeta-pendeta juga memberkati mereka yang menikah satu jenis, ya. Bahkan pendidikan sudah tidak boleh mengajarkan agama, tidak boleh menyebut Kristus di negara Kristen. Kemudian konsep keluarga itu kan dikenalkan di sekolah, ya. Papa, mama, ada anak. Kalau di sana, sampai saya bilang kepada partner saya, konsultan Bank Dunia, terus saya tanya, gimana menerangkan keluarga ketika orang tuanya adalah ayah semua atau ibu semua? Dan ini senior konsultannya bilang sama saya, just telling you have 2 mom or you have 2 dad. Cukup menerangkan, kamu punya mamah 2. Jadi yang mamah yang ini itu lebih maskulin. Bayangkan, itu kan merusak gambar keluarga yang Tuhan set up dalam kehidupan manusia. Itu perlawanan kepada Allah. Dan anak saya bilang, Mama, kalau saya nggak dibesarkan dengan keluarga yang benar, saya pun juga mungkin bisa katut. Katut bukan berarti dalam soal menjadi lesbi dan sebagainya. Karena mereka itu membenarkan juga pakai Alkitab. Pakai Alkitab, argumennya itu kuat. Karena mereka kan logika. Jadi mereka kalau ngomong tentang GSP juga mereka punya ayat-ayat, ya, makanya gereja bisa memberkati. Dan ada banyak penyimpangan-penyimpangan, tetapi pakai kebenaran Alkitab yang dimaknai berbeda. Nah, itu yang saya bilang sekrup itu jadi kendor. Nah, tapi dia bilang, biar bagaimanapun juga, saya kuliah di luar, saya paham teman-teman seperti itu. Tapi karena keluarga membesarkan saya dengan ajaran yang benar, itu menjadi fondasi yang kuat. Kalau enggak, saya akan seperti mereka cara berpikirnya. Ya, pendidikan bermain. Pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Pendidikan itu juga di keluarga. Bahkan guru yang pertama, guru yang utama adalah orang tua. Saat pandemi ini, berapapun usia anak kita, itu kan masih dalam pengawasan kita. Dan ya kalau sudah SMP mending ya. Tapi kalau sampai SD kelas 6, mereka masih belajar dari rumah, orang tua masih perlu ikut membantu. Oke, jadi saya lihat bahwa dunia sekarang membutuhkan keterampilan-keterampilan yang berbeda dengan keterampilan-keterampilan yang lama. Kreativitas menjadi penting. Kemampuan untuk bisa melobi, menegosiasi, berkolaborasi, adaptif, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu seperti ramah, kemudian ya tadi tahan terhadap masalah, fleksibel, bisa menerima pendapat orang lain, memandang dari perspektif yang berbeda, tanggung jawab, tidak mudah putus asa. Ya, itu menjadi soft skill yang penting. Dan hard skill sama soft skill itu beda, ibu-ibu. Kalau soft skill itu lebih ke people skill, lebih bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Kalau hard skill itu lebih pada kemampuan, ya, keterampilan. Ya, banyak orang punya keterampilan yang bagus, tapi kalau nggak diiringi dengan soft skill, saya pikir kita tidak akan nyaman bekerja dengan orang-orang seperti itu. Ya, dan hard skill-nya ini sekarang ngeri-ngeri nih, blockchain. Ini blockchain ini sistem keuangan yang
sudah berantai sehingga hanya satu tombol klik, pembayaran sudah tidak mengenal sekat-sekat bank dan sebagainya ya. Kalau sekarang kita misalnya mau beli sesuatu di Shopee, itu kan kita perlu punya Shopee Pay, ya kan? Kadang harus lewat OVO dulu baru ke sini. Kalau blockchain itu sudah nggak pakai jembatan, sudah langsung sistem keuangannya itu jalan dengan sendirinya. Ya, ya saya di sini enak juga sih kalau bayar kadang cuma nyentuhin HP, klik hilang, udah kepotong ya. Jadi nggak harus masukin kartu ya, sudah semakin modern lah. Semuanya serba ini, artificial intelligence, analytical reasoning, macam-macam lah ya. Memang kondisi sekarang seperti ini Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah kemajuan teknologi yang hebat, ternyata ada lembaga OECD ini tentang organisasi di bidang ekonomi. Ternyata dia mencanangkan bahwa tahun 2030 itu arah pendidikan lebih memfokuskan pada well-being. Well-being itu sesuatu yang berhubungan dengan kemanusiaan kita, kesejahteraan kita. Ya tadi saya ngomong tentang relation dalam keluarga, bagaimana menghargai setiap individu di rumah supaya tercipta well-being. Kesejahteraan itu penting. Orang yang sejahtera, dia juga akan bisa beribadah dengan lebih baik. Sejahtera itu sebetulnya tidak hanya soal emosional, tapi juga sejahtera secara fisik ya, sejahtera secara ekonomi, artinya holistik. Nah, jadi kita nggak sekedar mengejar sesuatu yang sifatnya kompetensi kalau istilah pendidikan, sekedar kemampuan, karena kemampuan itu bisa dipelajari. Ibu-ibu, begitu kita buka internet, kita Google, kita YouTube, banyak sekali informasi. Sekarang ini tsunami informasi. Kadang kita bingung membagi waktu kita untuk menerima informasi yang banyak. Di podcast kita dengar macam-macam, di YouTube kita dengar macam-macam. Mana yang harus dipercaya? Makanya banyak influencer. Karena kita mempercayakan sorting informasi itu kepada influencer itu, mereka dapat rezeki, dapat endorse karena followernya banyak. Artinya ya tadi critical thinking. Dan kalau kita sebagai anak Tuhan, kita perlu hikmat. Hikmat itu kan juga kemampuan untuk bisa membedakan yang baik dan yang tidak. Ada unsur spiritual juga ya, ikut bermain, semua kompleks lah untuk kita bisa punya hikmat. Tetapi yang jelas memang takut akan Tuhan itu memberikan kita untuk bisa berhikmat. Nah, supaya kita bisa menerima informasi dengan tepat dan kita bisa memanfaatkan dengan tepat dan mendatangkan kesejahteraan bagi siapapun, termasuk bagi keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, ini terlalu teknis, saya akan skip saja. Intinya ya, tahun 2030, 9 tahun lagi, itu akan terasa sekali. Sekarang aja sudah terasa, ya nggak sih? Di era pandemi ini, lihat, cari kerja tidak gampang. Apalagi anak-anak muda sekarang, kalau kerja sudah nggak bisa dibatasi oleh waktu. Untung kemarin saya itu sebelum pandemi sudah mulai mengendorkan sistem kerja yang oke, kalau terlambat, dulu kan kalau di kantor-kantor itu kan kalau terlambat kepotong ini. Kerja harus office hours. Saya mulai menyadari karena mulai tahu teknologi sedemikian rupa. Akhirnya kita mulai agak toleransi ya. Item kedisiplinan itu berkurang. Yang penting fokusnya bahwa targetmu ini selesai, pekerjaan ini selesai. Dan sekarang ketika pandemi kan benar. Kita kan sudah nggak bisa membatasi orang kerja sekian jam, kerjanya dari rumah, ya kan? Dan tidak terikat oleh tempat dan waktu. Kita bisa berjejaring dengan orang dari bangsa manapun, kerjanya juga dengan sistem manapun. Ya seperti inilah. Bagaimana komunikasi, memecahkan masalah. Karena masalah itu kan selalu ada ya Bapak Ibu. Maaf kok bapaknya nggak ada. Nggak ada ya Bu Ningsih ya? Dipastikan nggak ada bapak ya di sini ya? Ibu-ibu semua ini.
ibu-ibu semua, ya, berpikir kritis. Ya. Empati ini juga penting sekali. Regulasi diri, kontrol diri, ketekunan. Ya, ini hal-hal yang kita harapkan bisa menjadi pengetahuan kita paham, untuk selanjutnya kita bisa mendukung anak-anak kita, cucu kita, dan mereka di bawah hikmat dari Tuhan. Saya cukup percaya dengan pendampingan orang tua, kita bisa melakukan breakthrough, tidak seperti yang lain. Sehingga anak-anak kita bisa terkoneksikan dengan Tuhannya, dengan pekerjaan masa depan, ya, dengan lingkungan keluarganya. Ya. Nah, ini pembelajaran nantinya akan berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru. Dan pembelajaran ke depan ini, kalau di sini ada guru-guru, menujulah ke project based learning. Sebelum Mas Menteri mencanangkan Merdeka Belajar, di mana beliau mengangkat project based learning, kami sudah melakukannya. Jadi project itu tinggal ada masalah apa, itu diterapkan. Dan ternyata anak-anak memiliki pembelajarannya. Anak-anak lebih bisa bekerja sama karena menyelesaikan masalah bersama-sama. Anak-anak lebih kreatif dan anak-anak lebih kritis. Kritis itu tidak menerima informasi apa adanya, tapi dia questioning, dia mempertanyakan, dia terus menggali, sehingga dia akan mendapatkan pencerahan dan sesuatu yang dia peroleh itu bisa menjadi bagian dari pengetahuannya. Ya, oke. Anak itu menjadi sentral, ada di tengah. Kita, guru, orang tua, masyarakat, teman, itu mendukung bagaimana siswa atau anak sebagai individu itu bisa berkembang. Saya ingat di Markus 8 ayat 36 sampai 37, waktu itu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah, di sentral. Kemudian dia peluk anak itu. Ini kan mendatangkan well-being, kesejahteraan. Anak itu menjadi pusat, anak itu dihargai. Dan Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Berbahagialah jika di sini ada guru-guru, karena pekerjaan kita sehari-hari menyambut Allah Bapa. Berbahagialah di sini orang tua. Orang tua adalah guru yang utama dan pertama. Ya, ketika kita menempatkan anak-anak kita menjadi sosok yang berharga, sosok makhluk Tuhan yang diciptakan Tuhan dan dititipkan untuk kita, untuk mengasuhnya, maka kita tidak bisa mengasuh dengan otoriter, semena-mena, menggunakan kekuatan kita, sehingga mereka menjadi tertekan, ya, tidak bahagia, tidak sejahtera. Nah, marilah kita berusaha menjadi wanita-wanita yang lebih baik, yang paham tentang kondisi zaman ini, sehingga anak-anak yang di bawah pengasuhan kita, cucu yang ada dalam penjagaan kita, bisa kita dampingi untuk menjadi generasi yang membawa berkat bagi bangsa ini. Semoga kita bisa memahami materi saya ini begitu Bu Ningsih, dan nanti kita akan menyambung dengan tanya jawab. Sepertinya waktu yang saya gunakan sesuai 1 jam. Begitu, terima kasih. Makasih. Terima kasih Bu Julia, luar biasa ya Ibu-ibu ya. Kita seperti dibukakan sebuah pemahaman baru. Terima kasih. Ya,